Terima kasih Anda masih bersama kami di Rosi. Kalau bicara soal korupsinya kan nggak Ya. surut. APBD-nya juga kusut, Iya betul, Prof. betul. Salah satunya dengan ASN dan P3K yang terancam tidak bisa dibayar oleh Betul. pemerintah daerah. Hampir terjadi di banyak Daerah. provinsi maupun kabupaten kota. Ini apa sih sebenarnya yang jadi Ya. problem? Apakah semata-mata efisiensi? Ya, efisiensi itu kan akarnya, awal mulanya. Ya, ketika pemerintah baru ini naik, Januari 2025, langsung buat Inpres Efisiensi nomor 1 tahun 2025. Waktu itu 2025, kepala daerah juga Februari 2025 mulai dilantik dan mulai menjalankan pemerintahan. Nah, efisiensi ini daerah lalu dipangkas dana transfer ke daerahnya di tahun 2025 itu sekitar 50 triliun. Yang selama ini dalam praktek itu tidak pernah ada pemangkasan demikian. Seberapa bergantung memang biasanya daerah ini pada dana transfer ke daerah atau TKD? Sangat bergantung, rata-rata kemampuan pendapatan asli daerah kita rendah. Jadi ada sekitar 90% kurang lebih daerah otonom kita itu bergantung kepada penerimaan dana transfer ke daerah. Ini ada 90%, sekitar 10% saja yang punya PAD kuat, yang namanya kemandirian fiskal. Nah, daerah-daerah kota-kota besar, ya provinsi seperti Jakarta, itu PAD-nya besar. Nah, sehingga dia mampu membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dari PAD-nya. Tetapi daerah-daerah otonom kita yang banyak itu sekitar 90%, PAD-nya kecil. Karena sumber pendapatan pajaknya kan terkunci juga. Ya. Pajak daerah, retribusi daerah itu diatur di Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah nomor 1 tahun 2022. Ini pajak daerah ini boleh sekian aja. Nah, misalnya andalan kabupaten kota, pajak hotel restoran. Nah, kalau andalannya provinsi adalah pajak kendaraan bermotor. Ya. Terus PPN, PBH kan nggak dapat mereka, bukan pajak daerah. Daerah, harusnya ke pusat kalau itu. Ya, itu pusat. Maka dengan begitu jumlah penghasilan daerah dari PAD sedikit yang kuat, ya rata-rata lemah. Sehingga dengan begitu mereka memerlukan dana TKD, transfer ke daerah. Kebijakan untuk pemangkasan TKD ini berarti menurut Prof tepat atau tidak? Diperhitungkan sejak awal sampai ke lapangan atau tidak? Enggak, ini cuma dadakan aja. Jadi exercise-nya di atas meja. Jadi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani kan, dari 50T itu. Kemudian berlanjut di Menteri Keuangan Purbaya tahun 2026, malah pemangkasannya sangat serius, 226T. 4 kali lipat dari tahun 2025. 2025 aja daerah itu sudah menjerit dengan potongan 50T untuk seluruh daerah otonom ya, 546 itu. Kemudian 2026 ini yang sedang berjalan ongoing, itu dipotongnya 226. Sehingga daerah itu hanya punya transfer ke daerah rata-rata se-Indonesia itu. Sebanding atau tidak pemotongan TKD ini untuk efektivitas program prioritas nasional dengan kesulitan yang dihadapi di lapangan? Saya melihat sih nggak cukup fair lah ya. Jadi kalau prioritas nasional sih boleh-boleh saja didukung, didorong, kalau dibiayai pun bisa. Tetapi jangan sampai menyebabkan daerah tidak punya pembiayaan. Karena ini kewajiban pusat loh. Ketika kita menyerahkan urusan pemerintahan, namanya desentralisasi, urusan pemerintahan itu kemudian sebagian diserahkan ke daerah, lalu pusat bertanggung jawab untuk menyerahkan pembiayaannya. Itu namanya subsidi daerah otonom yang sekarang disebut TKD. Nah itu kalau kita misalnya ingin memakai dana untuk kepentingan program prioritas nasional, maka untuk kepentingan pemerintahan daerah atas dasar desentralisasi itu juga tidak boleh berkurang sangat jauh. Ya, tidak boleh kurang sampai tinggal sekitar 18% dari komposisi APBN yang jumlahnya sekitar 3.800 ya tahun ini ya. Padahal itu ada biaya operasional di sana untuk gaji. Itu dia. Nah itu komponennya TKD ini antara lain DAU, dana alokasi umum. DAU ini dipakai oleh daerah untuk bayar gaji pegawai, untuk program-program dan kegiatannya. Ada dampak yang dirasakan atau tidak sih Prof di daerah-daerah soal ini? Sudah terjadi, bisa kita lihat dampak-dampaknya di daerah misalnya di bidang pendidikan. Itu daerah tidak mampu lagi untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak, yang roboh itu. Di bidang kesehatan bahkan tenaga medis ya, misalnya dokter spesialis itu nggak kuat lagi dibayar dari APBD
karena TKD-nya dipotong. Jadi ada rumah sakit yang dokter spesialisnya udah hengkang dari daerah itu. Belum jalan kabupaten kota, jalan provinsi yang tidak ada lagi dana alokasi DAK-nya, DAK fisik ya. Sehingga dengan demikian juga di jalan-jalan di area sekarang kabupaten, kota maupun provinsi banyak yang kurang baik jalan-jalannya. Itu juga jadi soal. Ini berpengaruhnya ke pelayanan publik artinya, ke hak masyarakat juga. Itu dia. Nah juga mengganggu lebih jauh lagi sebetulnya daya beli masyarakat. Turun. Karena ekonomi daerah itu rata-rata kebanyakan yang 90% itu ekonomi APBD saya sebut. Ekonomi APBD, jadi kalau APBD-nya bagus, belanja pegawainya lumayan, maka itu akan hidup pasar di daerah. Dan akan bergerak perputaran roda ekonomi. Sekarang kan pegawai gajinya, tunjangannya dikurangi, lalu kena TPP-nya dipotong, ya tambah lagi pegawai P3K tidak bisa dipenuhi untuk hak-haknya kemungkinan kalau tidak ada dana namanya dana on top TKD kata-kata begitu ya kan. Nah itu akan berdampak kepada penurunan ekonomi masyarakat daerah dan bisa lebih jauh kalau itu tidak ditangani dengan baik oleh pusat, ketidakstabilan daerah kita di seluruh Indonesia. Kalau rencana top up dana transfer ke daerah atau TKD untuk menutupi biaya operasional itu setidaknya sampai akhir tahun, Prof, itu efektif atau tidak? Itu ide bagus sebetulnya karena pusat harusnya melihat realita. Kalau daerahnya memang tidak kuat, maka kemampuan untuk PAD-nya nggak bisa, efisiensi sudah dilakukan habis-habisan. Nah maka kepada daerah-daerah itu layak oleh pusat diberikan dana tambahan TKD. Ya, nah tapi ada kepastian nih. Sekarang udah bulan Agustus ya. Nah, ada daerah yang bilang kalau dana tambahan TKD itu tidak diberikan, kami nggak bisa bayar lagi P3K. Ya, atau dana TPP pegawai ASN-nya udah dipotong sampai 50%, dipangkas cukup dalam lah. Dan sehingga mempengaruhi motivasi pegawai untuk bekerja melayani masyarakat. Ini mungkin menjadi demotivasi kan. Itu kan membuat terhambatnya program pembangunan, percepatan pembangunan, pelayanan publik di daerah. Ini mungkin harus diperhatikan dengan teliti oleh pusat, terutama untuk kebijakan TKD 2027 ke depan. Ini kan mau dibuatnya APBN. Dan kenapa juga ya untuk APBD ini banyak habisnya untuk biaya operasional, misalnya biaya gaji P3K atau ASN, apakah ini tidak dihitung dalam komponen sebelumnya atau seperti apa, Prof? Sebetulnya ini kan anatomi APBD kita selama ini memang karena lebih besar belanja pegawai karena pegawainya banyak gitu ya. Nah, sampai ada yang belanja pegawainya 40, 50, 60%. Nah, pusat sudah mengunci nih dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah nomor 1 2022 itu tahun 2027 belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30%. 70% bisa untuk belanja publik lah katakan begitu. Nah tetapi ketika dipotong TKD-nya dalam, maka itu rata-rata daerah belanja pegawainya menjadi besar. Naik ya, apalagi juga P3K ini kan tidak ditanggung oleh pusat, itu harus dari APBD. P3K itu dalam komposisi kepegawaian kita, ASN ini ada 2, aparatur sipil negara, 1 PNS, yang kedua P3K. Harusnya juga tanggung jawab pusat untuk menyediakan dari APBN, seperti yang dijanjikan waktu P3K mau diangkat. Tapi ternyata tidak, harus dari APBD. Akhirnya posturnya balik lagi ke APBD bebannya. APBD, sehingga APBD-nya dikurangi ya dengan adanya pemotongan TKD. Sehingga dengan demikian membuat APBD kusut. Nah itu tadi tidak mampu untuk mendukung belanja kepegawaian. APBD kusut, pemerintah daerah diminta kreatif untuk tidak bergantung pada TKD. Nah caranya gimana?